third position. Say good morning to our teacher. Good morning, Miss. Salam Imam Buding, salam entrepreneur, and salam literasi. Good morning, salam Imam Buding, salam entrepreneur, dan salam literasi. Sit down please. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Miss. Itu ya. Oke, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, adakah yang dari kalian ingin membawakan doa? Oke. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, agar baiknya kita ada karena Bapa terus. Amin. Dan Bapa kita terus. Amin. Oke, terima kasih ya Rata. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada 3 orang. 3 orang. Siapa aja itu? Keisha, Berlian, sama Stephen. Keisha, Berlian Berlian, sama Stephen. sama Steve. Kenapa Berlian? Berlian izin. Izin. Oke. Untuk Berlian, untuk Keisha Keisha sakit. sakit. Stephen Juga sakit. sakit. Harus tetap jaga kesehatan karena ujian sebentar lagi. Oke? Oke. Oke, topik kita hari ini itu tentang tekanan. Kalau minggu lalu kita belajar tekanan zat padat, sekarang kita belajar yang namanya tekanan zat cair. Sebelum nanti Miss bacakan atau kita pelajari tentang ini, Miss bacakan dulu tujuan pembelajaran kita apa. Nah, tujuan kita yang pertama itu ada kalian atau siswa dapat memahami konsep tekanan secara umum, khususnya tekanan pada zat cair. Yang kedua, kalian dapat mengaplikasikan rumus untuk menentukan tekanan yang dihadapi oleh seorang saat ketika dia menyelam, seperti itu. Yang ketiga, apa saja yang mempengaruhi faktor-faktor tekanan zat cair. Kita mulai, apa yang dimaksud dengan tekanan zat cair atau pertanyaan saya, tahu seorang penyelam? Tahu ya. Nah, ketika seorang penyelam itu menyelam ke dasar lautan atau dia menyelam makin jauh dari permukaan, kira-kira apa yang terjadi dengan seorang penyelam tersebut? Nah, silakan. Penyelam akan merasakan sesak napas karena semakin dia dalam menyelam, oksigen akan semakin sedikit. Oke, ada lagi? Kamu? Kalau tekanan zat cairnya itu dia semakin kalau menyelam semakin besar tekanannya, nanti dia kalau misalnya naik ke permukaan tentunya bisa mendarat. Oke, dampaknya tadi ketika seorang menyelam makin dalam, tekanan yang dihadapinya akan semakin besar. Benar? Ketika dia naik ke permukaan, maka dampak atau efeknya tadi yang dialami oleh tubuhnya tadi bisa menyebabkan kupingnya berdarah atau keluar darah dari dalam tubuhnya, seperti itu. Kita akan melakukan eksperimen kecil untuk menentukan atau kan dapat pemahaman tentang tekanan zat cair tersebut. Jadi di sini sudah buat botol plastik yang Miss bolongi dengan paku. Nah, jarak yang berbeda ini yang kita bolongi ini akan menentukan bagaimana jarak atau sejauh apa air yang akan keluar. Ya, nanti Karen Miss minta bantuannya untuk mengisi air dan nanti Jose untuk mengamati bagaimana air yang keluar dari dalam botol ini. Oke, bisa? Silakan Karen dan Jose. Ya. Oke, semuanya perhatikan. Coba Karen tampung air. Nah, diangkat, Kak, diangkat. Boleh gitu. Coba bagaimana pengamatannya? Kamu pegang yang ini aja. Pegang yang ini. Ada di situ lubang yang posisinya sama dengan ini tingkat yang berbeda. Misal, ini sisi lagi airnya dari atas. Ini sisi lagi airnya dari atas. Ini sisi lagi airnya dari atas. Oke, bagaimana pengamatannya? Ini titik lubangnya berbeda. Siapa paling jauh? Siapa paling jauh pancurannya? Yang paling bawah. Yang paling bawah. Dan yang ini ketika dia posisinya sudah habis, dia akan berhenti. Oke, silakan Karen. Terima kasih untuk waktunya. Silakan kembali ke tempat. Eksperimen sederhana tadi dengan jarak lubang yang berbeda dari setiap botol,
Apa yang bisa kita ketik atau apa yang bisa kita ambil? Ada yang bisa satu orang? Saya, Miss. Iya, silakan Rinaldi. Dari pengamatan saya melalui eksperimen tadi, Miss, bahwa semakin dalam atau semakin ke bawah lingkaran yang ada di botol, maka pancuran akan semakin besar karena tekanan yang dihasilkan lebih besar di botol tersebut. Jadi menyebabkan pancuran dari sisi paling bawah itu lebih besar dan lebih cepat. Oke, terima kasih. Benar ya, ketika lubangnya apa kita gunakan, P itu simbol dari tekanan atau diambil dari bahasa Inggrisnya pressure, ya kan? Dimana itu tekanan P sama dengan massa jenis atau misalnya disebut rho, massa jenis dikali dengan gravitasi bumi dikali dengan kedalaman. Ketika si Karen berenang di kedalaman 10 meter dengan si Esther berenang kedalaman 15 meter. Pertanyaan tadi 10 meter dan 15 meter. Siapa tekanan yang paling besar? Siapa tekanan yang paling besar? Kenapa Esther? Ada satu orang? Karena Esther lebih dalam menyelam daripada Karen. Karena Esther lebih dalam menyelam dibandingkan Karen. Berarti kedalaman itu mempengaruhi tekanan. Di dalam air. Berarti yang dihitung itu misalnya bolehlah kita di dalam air mungkin seorang penyelam ini di kolam yang agak besar gitu ya kedalamannya. Terus nggak mungkin di air laut karena di dalam air katanya. Kalau air laut beda lagi masa jenisnya, ya kan? Maka bisa inilah dia seorang penyelam di sini, ya kan? Kayak mana lah kita gambar orang penyelam ya kan? Anggap lagi nih ya, dia menyelam ya kan? Ini dia air, ya ada roh air, dia menyelam. Kedalamannya ini 10 meter. Ada roh air. Roh air itu ingat ketetapan. Ini sudah ketetapan massa jenis air. Massa jenis air, ya, roh air itu sama dengan 1000 kg per meter pangkat 3. Atau ini sama dengan 1 gram per sentimeter pangkat 3. Jadi sama. Jadi kalau nanti di soal bilang temui dia 1 gram per sentimeter pangkat 3, itu sama dengan 1000. Tapi dengan satuan kilogram per meter pangkat 3. Kita dulu di sini yuk, bisa yuk diketahui. Diketahui adalah kedalamannya tadi berapa? 10 meter dengan massa jenis zat cair sama dengan 1000 kg per meter kubik. Gravitasi sudah ketetapan berapa? 10 meter per sekon kuadrat. Oke, kita masuk ke rumusnya. Di mana P sama dengan rho kali G kali H. Maka dikali di gravitasi berapa? 9,8 dikali dengan ketinggiannya 10. Ini langsung berapa? 88.000. Satuannya adalah Pascal atau disingkat PMA. Bisa? Coba kedalamannya Miss ganti. Coba try di bukunya. Ayo, coba try. Berapa besar tekanannya yang sana? Tadi gimana Miss dia buat dia jadi 98 per Ya, silakan. Kami dapat mengaplikasikan rumus tekanan. Apa itu rumus tekanan? Rumus tekanan adalah tekanan zat cair sama dengan massa jenis dikali gravitasi bumi dikali kedalaman. Benar sekali. Oke, ada lagi? Ya, silakan Ivana. Apa itu? Massa
jenis zat cair, gravitasi bumi, dan kedalaman. Benar sekali. Oke. Lagi? Ya, silakan Jonathan. Kesimpulannya, semakin dalam lubang dalam botol, maka tekanan akan semakin besar. Sama halnya dengan seorang penyelam, Miss. Semakin dalam seorang penyelam menyelam, maka tekanannya akan dialami oleh seorang penyelam akan semakin besar. Benar sekali. Beri tepuk tangan semuanya. Oke. Berarti semuanya sudah memahami apa itu tekanan zat cair. Bahkan untuk aplikasinya di kehidupan kita. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kalian. Tuh, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ada yang bersedia untuk membawa dalam doa? Ya. Silakan Celestia. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Celestia. Ya, pembelajaran kita sudah selesai. Sampai ketemu minggu depan. Silakan ketua kelas siapkan. Stand up, please. Good position. Say goodbye and thank you to our teacher. Goodbye.